bersih sekitaran jam setengah 12 itu ada kayak yang ngikutin dari belakang, Mas. Ada yang kayak ngikutin dari belakang. Aku lagi, Mas. Aku sampai mau hampir selesai. Itu ada yang nepuk lagi. 2 kali, Mas. Saya lirik ke ada. Naruh sampah yang terakhir itu. Naruh ke Kaisar itu, Mas. Tapi diem itu, Mas. Gini. Nepuknya. Diem gini. Saya lihat gini. Dari tangan itu kuku itu panjang. Kuku itu sampai segini. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makan. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain. Halo, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan suara horor. Oke, kali ini suara horor datangan narasumber. Dia seorang petugas bersih di pasar. Yang mana ketika dia bertugas bersih di pasar itu, dia bertemu dengan sosok misterius. Bagaimana kisah selanjutnya? Tanyakan kepada narasumbernya. Halo, dengan siapa, Ustadz? Dengan Muhammad Faruk. Dengan Ustadz Muhammad Faruk, panggilannya siapa? Panggilan Faruk saja. Panggilan Faruk. Jangan dipanggil Ustadz. Bukan Ustadz, Pak. Bukan Ustadz. Bukan Ustadz. Iya. Mas Faruk memang kerja sebagai bersih-bersih pasar itu pasar apa itu, Mas? Itu bersih-bersih pasar itu di pasar tradisional, Mas. Di pasar tradisional itu berarti banyak yang jual kayak daging sapi, kayak Ya. apa namanya? Sayuran. Iya. Sayuran. Ada yang jual buah, ada yang daging, banyak lah gitu. Seleb, bakso. Dan ketika itu Mas bekerja di bersih-bersih itu pada malam hari apa siang hari? Kalau bersih-bersihnya itu sore, sekitaran jam setelah asar. Berapa lama di sana, Mas? Masih 1 tahun. Bersih-bersih itu sendirian apa gimana? Kalau bersih-bersihnya di pasar itu ada 4 orang lah. 4 orang. Ada 4 orang yang ikut bersih-bersih. Gitu. Dan ketika itu Mas, ketika bertemu dengan sosok itu bagaimana awal ceritanya, Mas? Kalau yang bertemu dengan sosok itu, Mas, itu awal mula ceritanya itu saya lagi nyapu di pasar itu. Lagi nyapu di pasar, tinggal saya sendiri sudah, yang lain sudah selesai yang nyapu di pasar itu. Oh, berarti per komplek apa gimana itu? Per komplek. Satu kotak dibagi. Enggak bareng-bareng. Sapunya malam, apa siang? Saya kebagian setelah asar. Oh, enggak sama berarti sana. Ketika itu Mas apa lagi ada di malam harinya? Di mau hampir maghrib itu. Jam 3 itu standby di sana. Setelah itu nyapu, anak-anak sudah teman-teman sudah pulang semua, tinggal saya di sana sudah. Jam 5 sore. Jam 5 sore. Itu awalnya bagaimana ketika Mas bertemu dengan sosok misterius di pasar itu? Kalau awal mulanya itu saya nyapu sendiri, kan pakai Kaisar itu, Mas. Kalau bawa sampahnya itu kan. Keadaan mau hampir maghrib itu. Mau azan maghrib. Agak sore itulah, remang-remang lah sore. Itu nyapu sendiri, agak lama ada bisikan di telinga itu. Bisikan bagaimana itu? Kayak manggil nama gitu, Mas. Kayak manggil nama. Ketika itu di pasar apa sepi apa memang masih ramai bagaimana? Mungkin temannya yang manggil mungkin. Sepi, ada orang, Mas. Oh, sepi. Ada 1 orang tapi jauh jaraknya. Jauh. Jam berapa itu? Mau maghrib. Ya, mau azan maghrib itu. Ketika mendengar bisikan itu, Mas sedang di sebelah mana gitu loh? Yang kita tahu kan pasar itu pasti ramai gitu kan.
Itu di sebelahnya orang jualan jagal sapi itu potong sapi. Oh iya iya. Itu di sana. Itu di pojok sana, di pojok tempat jualan itu kayak ada yang bisikan nama saya, Faruk. Saya noleh, nggak ada. Saya noleh, iya nggak ada. Saya teruskan lagi nyabunya, teruskan lagi. Ada yang manggil lagi, sampai berapa kali? 3 kali. Kalau saya nggak lupa. Sampai Mas 3 kiranya itu teman apa gimana? Ketika Saya kira itu teman saya yang manggil. Oh iya. Hampir sama soalnya suaranya itu. Faruk. Saya noleh lagi, nggak ada. Setelah itu lama mau selesai, yang terakhir dipanggil lagi, Faruk. Saya toleh lagi nggak ada. Saya mau naik kaisar itu, mau naruh di depan gerbang Tempatnya itu, ya di depan gerbang itu kayak ada sosok mau naik gitu, kayak ada sosok nyamperin tambah deket sekitar jam mau maghrib. Itu kayak bayangan bagaimana? Bayangan putih, rambutnya itu panjang bayangannya, tapi agak remang-remang. Tapi kalau diperinci rambutnya panjang, putih ke bawah. Nah, ketika Mas nampak itu ada wujudnya, ada rambut panjangnya, itu gimana Mas? Masnya merasa takut apa gimana itu? Seketika itu raga saya kayak berinding, takut. Ada jiwa takut lah rasanya itu. Saya mau loncat dari kaisar itu, kaget. Di situ keadaan Mas masih menaiki kaisar itu, Mau menaiki itu. mau menaiki Mas ya? Sampai mau berhenti naik itu kelihatan kayak gitu. Sampai lama-lama loh, kok tambah dekat gitu. Saya baca doa bingung sudah, mau baca doa apa sudah. Sampai bingung nggak itu. Jam berapa ketika itu Mas? Itu mau mepet mau maghrib itu wis, mepet itu wis. Sudah agak nggak kelihatan. Remang-remang Mas. Iya wis, itu. Memang di situ memang kalau ketika mau maghrib pasal sepi lah. Kalau mau maghrib itu sekitar jam 5.30-an itu sudah mau tutup pasar itu. Semuanya. Iya, sepi, sudah tidak ada orang itu di sana sudah. Itu. Nah itu Mas pertama kali itu. Ya sudah berapa bulan lah, mau 5 bulan, insya Allah 5 bulan itu. 5 bulan. 5 bulan. Itu setelah buang, gak mikir lagi sudah wis. Oh paling itu cuma pikiran saya gitu. Cuma halusinasi. Wis baca doa, baca salawat itu wis, baca doa itu wis. Setelah itu menaiki kaisar itu, terus jalan ke depan, nutup terpal biar sampahnya Ke mana-mana gitu ya. nggak kemana-mana, langsung jalan ke pasar satunya Mas. Oh dibuang pasar satunya. Iya, Itu pasar apa ya? Pasar sapi Mas. Pasar sapi. Iya, pasar sapi. Berarti nggak dibuang ke tempat sampah itu ya? Tempat pembuangan sampah itu. Ditampung di sana dulu Mas. Tampung di sana dulu. Setelah 1 minggu nanti diambil sama petugas sampahnya nanti. Memang ada disediakan tempat lah untuk sampah itu. Iya, disediakan tempat untuk sampahnya itu. Sediakan. Itu setelah itu di sana itu kayak ada yang ngikutin saya mau buang ke sana, bawa ke pasar sapi. Kayak gimana itu Mas? Kayak ada yang ngikutin saya toleh saat naik kaisar itu, saya toleh kok gak ada orang gitu. Banyak kendaraan tapi kayak merasa diikutin gitu di jalan itu Mas. Mas gak takut ketika itu? Ada rasa takut lah sedikit. Ada rasa takut. Setelah itu sampai di pasar sapi itu Mas, naik sampai ke tempat pembuangan. Itu saya menurunkan sampah di sana, buat ditampung di sana. Karena menurunkan sampah. Setelah itu lama itu wis maghrib itu sudah hitam lah, nggak kelihatan sudah wis. Adzan maghrib itu. Adzan maghrib itu wis.
Di sana itu saya kayak ada yang bisikin lagi. Di pasar sapi. Pasar sapi itu ada bisikin lagi. Di sana nggak ada orang nggak Mas? Gak ada orang sama sekali, Mas. Sepi orang, jauh sama rumah-rumah tetangga itu dari pasar sana, sepi. Walaupun di pinggir jalan, tapi agak jauh dari masyarakat itu, Mas. Makanya itu wis di pasar itu kayak ada yang ngikutin, merinding semua. Iya Mas. Merinding Namanya sendirian. Mau dibarengin temen nggak ada itu ya Mas? temen nggak ada. Ada yang nawarin, tak barengin tak? Oh nggak usah wis, itu bisa kalau saya sendiri, insya Allah gitu. Ternyata ya ada kayak yang bisikin itu wis. Memang apa ya? Selama dari situ Mas selalu kerja malam itu, nggak ada shift siangnya bagaimana itu? Kalau shift siang itu nggak ada, Mas. Selalu sore ya. Hampir-hampir mau isya itu baru saya pulang ke rumah. Pernah sampai mau jam 9 malam itu pernah satu kali, tapi nggak ada gangguan. Cuma yang pada hari Jumat itu wis, di hari Jumat itu tepat apa ya, bertepatan dengan shift saya hari Jumat itu, nyapu sama buangnya itu penampakan satu kali di pasar tradisional itu yang jualan-jualan, yang kedua kalinya sama diikutin kayaknya. Apa itu maksud apa itu? Yang saya lihat itu yang di pasar sapi itu, Mas, itu kayak ada penampakan di sebelah toko pojok itu berdiri kayak goyang-goyang gini, Mas. Putih aja Kak. Kalau di wajahnya itu hitam nggak kelihatan, putih. Kakinya itu nggak nempel ke tanah itu. Nggak nempel. Ada sekitar 1 jengkal itu dari tanah itu, saya lihat itu. Ketika Mas nampak ke situ, Mas merasakan gimana? Apa Mas mau lari apa gimana? Kalau saya lari gak bisa pulang nanti, Mas. Ya itu saya diam di sana, ya ada rasa takut yang bagaimana itu gak bisa ditampung udah itu apa ya. Tapi tetap kerja ya situ ya, tetap kerja. Tetap meneruskan kerja, diselesaikan semua. Setelah itu bersihkan, dimandikan. Itu penampakan itu masih terus ya, Mas. Masih terus. Saya lihat lagi kok masih gini-gini. Wis di hati itu baca doa terus itu, baca doa biar apa ya? Biar hilang lah perasaan saya, biar tenang gitu. Ternyata lama-lama setelah turun semua masih ada. Tapi kan nggak menemani Mas kan, maksudnya nggak apa ya? Nggak ganggu, cuma nampakin aja. Iya. Cuma nampakin. Kadang ganggu cuma manggil lah. Manggil Faruk gitu. Cuma manggil gitu. Nggak nampak. Cuma merindingnya itu nggak bisa ditampung. Merinding di sini. Setelah itu gua baca doa semuanya, sampai mau lupa baca doa apa, sampai doa makan mau iya. Mau makan setan ini kayak itu sampai doa makan dibicarain, dibaca. Setelah itu saya lihat lagi, setelah dibersihkan kan dicuci, Mas. Setelah buang sampah itu dicuci. Apanya dicuci, Mas? Kaisarnya itu. Oh iya. Roda 3 itu. Cuci di pasar itu? Iya, dicuci di sampingnya itu, Mas. Sampingnya penampakan itu. Apa sedia tempat untuk mandikan itu? Ada tempat memandikan itu. Di sebelah toilet ada toko itu, di sana. Saya bersihkan. Sudah sampai bersih kembali lagi ke tempat sampahnya itu lagi untuk ambil peralatan itu, Mas. Ya, ketika memandikan itu Mas tidak ditemani sama sosok itu. Saya itu di sana itu merinding itu, Mas. Penampakan itu kayak ngeliatin, enggak. Dan Mas gak ada niatan untuk tukar dengan temannya,
Kalau niatan ada, Mas. Mau tuker itu niatan ada. Tapi berhubung shiftnya itu, Mas, karena ikut orang kan nggak enak. Mau ganti-ganti shift kan nggak enak. Dan saya itu bukan disuruh sama kepala pasar, dari orang tua saya. Kalau saya durhaka nanti bagaimana? Orang tua, berarti orang tuanya itu Mas kerja di sana kah? Iya, kerja sana. Jadi apanya? Jadi pegawai pasar. Saya pekerja bagian pembersih sampah di sana, Mas. Tuh kalau pegawai itu wis mulai dari jam 3 pagi itu sampai jadwalnya itu kadang sampai jam 9 10 pagi, mulai dari jam 3 itu kalau yang di seleb itu kan. Setelah itu wis saya bersih kembali lagi ke Kaisar itu lagi yang di pasar sapi itu, Mas. Saya saya bersihkan sampai balik lagi ke tempat sampah itu, ambil alat itu lagi. Penampakan sosok itu masih ada dan agak deket lah. Itu ada kayak pohon pepaya itu di belakangnya, Mas. Ada di belakangnya. Saya rasakan kayak dilihat dari jauh putih, ada kayak ikatnya itu hitam sini. Itu kayaknya pocong. Tapi tetap di pohon pohon pepaya itu, Mas. Enggak kemana-mana. Cuma ya ada rasa takut lah. Saya takut. Kan nggak tahu nampak pocong. Dia sempat memandangi Mas enggak ketika mau memandangi Mas itu? Kalau memandang itu sempat. Saya mandang ke situ sempat. Kalau situ mandang saya terus dipandang saya. Saya takut kalau dipandang kayak gitu. Awal saya ya untungnya gak ganggu lah. Cuma dipandang saja. Gak ngagetin gak gitu. Kalau gak biasa pasti berhenti jadi situ, Mas. Iya. Jadi sampai sekarang Mas jadi situ. Sampai sekarang masih kerja di situ. Dulunya masih masih 1 bulan itu masih dibarengi ayah, masih bapak ini. Dibarengi bapak. Sama 1 bulan dibarengi. Takut lupa lah. Nah, selama dibarengi ayah itu nggak ada penambahan? Nggak ada sama sekali. Ketika sendirian itu pas hari Jumat itu, wes. Malam Jumat bukan hari Jumat. Dan Mas nggak tanya kepada orang-orang pasar itu, memang kenapa kok situ sering jadi penampakan, ada apa itu mungkin? Pernah tanya lah di samping tempat potong itu sapi jagal itu tempat potong sapi di sana. Pernah tanya, di sini angker tak Bu? Kepada seorang ibu, ya namanya saya gak sebutkan lah. Itu saya tanya, ada di sini angker tak tempatnya Bu? Ada yang bilang gak tahu. Tanya lagi, yang di dekat sana lagi, yang pas pinggirnya pasar itu gak tahu juga ngomong ada deh. Saya juga pernah dinampaki sesuatu, tapi beda lagi, Mas. Hitam katanya, rambutnya itu banyak sampai ke bawah, matanya merah itu, Mas. Saya kalau kayak gitu, wes lari ya? Iya. Tak pernah ketemu dengan sosok itu, Mas? Iya, mandar mukon. Jadi setiap orang itu beda-beda mungkin. Setiap orang beda-beda kayaknya. Kan dikatakan di sana ada ya Kak, ceritanya itu ada kayak orang meninggal di sana. Pernah ada rumah lah. Di pasar itu? Ya, ada rumah. Ada rumah di pasar, ada tempat kuburan satu di sana. Ada kuburan di belakang rumahnya itu. Dan sekarang sudah tidak ada. Sudah jadi pasar mungkin. Pasar, dan di belakangnya itu tanah buat nanam sengon itu. Di sana sudah gak ada kuburannya itu, sudah dipindah lah ke tempat pemakaman umum. Iya. Setelah itu di minggu besoknya lagi pas Jumat Kliwon, itu sempat saya mau berhenti dari kerja. Kenapa? Mau berhenti. Di Jumat Kliwon itu saya tepat ada di
shift malam lah. Ada yang nggak nyapu, ada yang nggak nyapu Ada yang nyapu kapan? di sorenya itu nggak Sorenya. nyapu sampai mau sudah dibuang sama teman saya itu. Di Jumat Kliwon saya shift nggak ada shift, disuruh Masuk ya. disuruh nyapu sekitar jam 10-an mas. Sebenarnya itu nggak ada shift mas. Nggak ada shift kan, shiftnya itu mulai jam 12 siang. Tadi itu jam 12 siang sampai selesai. Karena nggak ada nyapu, akhirnya mas disuruh sana. Ya disuruh ke sana nyapu sekitar jam 10 sambil nyantai lah nyapunya. Nyantai di sana sampai nyapu bersih. Itu ada dua kotak untuk seperti itu. Maksudnya itu kayak dua Kotak itu apa? gang lah, 2 gang yang disapu itu mas. 2 gang. Ya 2 gang, lorong lah. Komplek mungkin. Iya 2 komplek. Itu yang disapu itu mas. Sekitar jam 10 saya nyantai sambil minum kopi. Tetap sendirian mas itu. Sendirian lagi di Jumat Kliwon sendirian lagi. Sebelum ke pasar itu jam 10 masih di warung, masih ngopi rokok gitu. Masih ngopi nyantai lah. Agak jam 10 mau jam 11 kurang 5 menit saya ke pasar bersih sekitaran jam setengah 12 itu ada kayak yang ngikutin dari belakang mas. Ada yang kayak ngikutin dari belakang itu kayak ada yang megang di sini, nepuk di sini. Saya toleh nggak ada. Nepuk lagi mas, sampai mau hampir selesai itu ada yang nepuk lagi 2 kali mas. Tetap masih lakukan ya mas. 2 kali. Saya lirik ke ada naruh sampah yang terakhir itu, naruh ke Kaisar itu mas. Ada nepuk lagi 1 kali, tapi diem itu mas, gini nepuknya diem gini. Saya lihat gini, saya merinding. Iya. Merinding, nggak bisa ditahan sudah merindingnya wes. Takutnya minta ampun sudah. Dari tangan itu kuku itu panjang. Waduh. Kuku itu panjang. Cuma ngelirik gini dulu, ngelirik gini. Kuku itu sampai segini. Wah. Iya. Hitam, tangannya itu hitam, kukunya segini. Saya lirik lagi, agak kesini, sambil gini takut. Itu rambutnya itu sampai ke tangan-tangan sini. Wah, dari panjang. Setelah itu saya lirik, terus gini, gitu wes. Saya mau pingsan gitu. Dan nggak ada saking kagetnya, saking takut dan kaget itu bareng gitu. Saya mau pingsan. Dari menambahkan itu, saya lari sudah. Lari masih. Lari. Takut lah. Saya sampai bilang ke bapak mau berhenti. Iya. Saya dari wajahnya juga, serem. Taringnya itu, taring. Pukunya panjang, semuanya panjang. Kalau jalan berdiri gini, kan saya lari mas, sambil lihat ke belakang. Itu kalau berdiri itu kukunya gini. Rambutnya sampai mau ke kaki, sampai ke telapak kaki. Panjang. Dari matanya itu merah, giginya bertaring, darah. Saya berlari mas itu. Cepet lari sambil noleh. Biar gak sempat baca doa udah wes lari. Kok lari gitu ya? Lari wes cepat mungkin udah wes sampai ke Sandung gitu. Kunduruwo mas. Saya tanya ke sana itu. Itu masih belum selesai mas nyapunya itu. Belum selesai mas. Masih belum selesai, saya tinggal pulang. Saya telepon sama orang tua gak diangkat. Sudah jam 12 malam. Iya. Saya pulang tuh, saya ketuk pintu. Ayo pak, barengi aku. Kayak kata orang Jawa itu, ayo barengi saya untuk buang sampah. Saya takut pak di pasar. Saya ditakut-takutin orang tinggi besar, rambutnya panjang, kukunya panjang, matanya
lebar merah, giginya bertaring. Itu nupuk saya terus sampai yang ketiga kalinya pegang terus. Nampak asli, nampak kerasa dan panas ya, panas. Setelah itu wis kata orang tua saya, wis biasa wis le gitu bagaimana orang tua. Jadi dibarengi Ya, ke pasar itu mas. Dibarengi buang bareng-bareng. Setelah itu ada penampakan. Setelah ayah saya ke sana, penampakan itu hilang. Kalau saya sendiri itu ada penampakan itu. Kalau sama ayah saya nggak ada. Sama yang pertama yang minggu yang kemarin itu ada orang tua saya Gak nggak ada. ada. Kalau sendirian baru ada. Nah itu herannya saya. Setelah itu buang selesai, saya sempat omong nggak kata kerja, saya mau berhenti. Iya. Saya takut, orangnya tinggi besar soalnya matanya merah taringan, mau nggak mau berhenti lah dari kerja itu. Oh sampean sih bujang lapo, katanya mau berhenti gitu. Itu omongnya orang tua. Gak mau ya. Harus tetap kerja di sana. Saya pikiran saya tuh nggak mau sudah, nggak mau kerja di sana. Soalnya sudah takut diminta ampun sudah wis. Ya mas, terima kasih mas sudah hadir mas dan lagi kita dengan kami suara horor. Udah mas, dulu mas. Oke, jadi hal mistis dan hal nyata itu saling berdekatan. Maka waspadalah. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makar. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain.